Hari ini kita mau ngomongin bedanya trading versus investing. Halo, Halo, Ko Johan, kabar? hai. Oke, selamat sore. Jadi ini lagi Selamat sore. pulang ke rumah mertua ini. Yes, yes, lagi di rumah mertua. Halo, halo. Halo, halo, Ko Kunardi. Yo, suara oke ya? Suara oke. Oke, gimana gimana? Iya, Oke, iya, iya. sambil menunggu teman-teman bergabung. Mm-mm. Eh, Gimana? Market hari ini sempat turun, cekung, terus lumayan sebelum penutupan naik lagi, walaupun masih lebih rendah dari pembukaan. iya, dan Ya, aku perhatikan beberapa hari terakhir ini sebenarnya asing itu net buy terus loh. Hmm, Kita mungkin bisa cek foreign flow, tapi kayaknya asing sih masuk terus. ya, ya, Mesti ya. Tanda-tanda positif nih ya berarti ya. ya, eh, awal-awal lah ya, artinya. Tapi yang menjual apa investor lokal, Profit taking, investor lokal profit profit taking. profit taking, ya aduh. Apakah ini yang tapi dinamakan Januari effect? Belum terlalu ada efeknya kayaknya ya. Belum ya. Betul nggak bro? ya belum. Kis, Masih ya, ada ya nggak? kekhawatiran, ya masih ada kekhawatiran karena Omikron di beberapa daerah di luar, ya di China, di Eropa, di Amerika sedang meningkat tajam. Ya sebenarnya Indonesia ini nggak tahu ya apakah ini keajaiban atau apa. Memang sudah mulai muncul berita bahwa misalnya contoh di Krukut ya ini di Taman Sari itu mulai mulai banyak ya. Tapi kita berharap apalagi Pak Luhut ya Menteri juga berkata bahwa kemungkinan puncak dari Omikron ini sekitar awal Februari atau pertengahan Februari. Nah, ini semoga semoga tidak ya kita berharap karena rasanya sih udah capek sama ini. Ya, semoga tidak, tapi ya we expect the best ya, prepare for the worst ya Hmm. kalau saya sih ya. Ya, Tapi semoga ya, Ya, ini ya. tidak. Tapi di Filipina kasusnya sangat meningkat, ya kan? hmm. Ya, Teman-teman kita, analis kita Jason aja kan sakit sakit tuh, tapi ya, Iya. Ya, artinya gue kan juga harusnya ya. meeting hari ini, reschedule besok. Reschedule ya. Tapi ya itu flu-flu aja gitu ya, nggak ketahuan apa Mm-mm. benar Omikron atau bukan. Ya. Terus ya kan di India kasusnya banyak banget tuh India. Tapi ya Mm-mm. memang lebih dianggap apa tidak begitu berbahaya karena ini ya karena kasus kematian dan rumah sakit juga nggak sangat besar sekali. Dan juga Kalau gejalanya kan ngelihat lebih ringan kan katanya kan. Ya, kalau kita lihat yang terjadi di negara-negara Eropa, Amerika yang udah lebih dulu, nah sekarang mulai Asia, Filipina, India, ya, kayaknya sih, kalau dibilang kita bisa menghindar sih, unlikely ya, bro. Mau ditutup kayak gimana, susah gitu kan, Iya, benar. nggak akan Benar, 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 bisa. benar. Cuman kayaknya Realistis lah, realistis dengan lah. adanya vaksin booster, kayaknya dengan adanya vaksin booster, market lebih optimis kalinya kalau bahwa pandemi yang sekarang ini Omikron ini bisa lebih cepat diatasi lah dengan ada booster. Itu kayak Moderna sama Pfizer aja juga mereka bilang Maret ini mereka mau keluarin vaksin khusus untuk Omikron. Ya, ya ya. tadi saya juga Dan sempat dengar berita apa vaksin merah putih juga di Maret ini juga mau dikeluarkan. Ya semoga Hmm. ya kita berharap lah, berharap semoga ini sudah tahun inilah semoga bisa berakhir ya. Karena kan sekarang kan sudah mulai booster juga ya, booster untuk yang Mm-mm. vaksin ketiga ya. Ya semoga lah. Oke, iya, gimana iya. gimana? Oke, gimana bro? Apa kita hari ini topik kita Oke, masih soal topik investasi saham kayaknya? topik Kayaknya, kita investasi versus trading. Soalnya nah ini banyak nih banyak yang seru. nanya nih, cuannya lebih gede Iya, mana? Cuan investing atau cuan trading? mana yang lebih untung ya? Iya.
Sebenarnya apa namanya, kalau ditanya mana yang lebih untung, agak susah dibilang, betul nggak? Tentu kalau dihitung secara jangka panjang pasti trading lebih menguntungkan, karena kan trading itu kan lebih aktif daripada investasi saham, gitu kan? Artinya Ya. kita perlu menyediakan waktu secara rutin untuk melihat perkembangan trading kita kan. Event trading Ya. santai di HBC pun tiap hari mesti kita nggak perlu Pantau. sepanjang hari, tapi perlu tiap hari ada waktu, nggak bisa dilupakan kan gitu. Ya, Nah, minimal 30 menit. Betul. Kan effortnya lebih banyak lah, ya kan, daripada investasi. Wajar kalau yang secara jangka panjang lebih menguntungkan. Tapi kalau kita lihat bahkan time frame per tahun pun ada saatnya investasi lebih menguntungkan, terutama ketika marketnya sideways. Benar nggak, bro? Kayak tahun lalu lah, ya. Ya. Kan marketnya sideways gitu. Mau trading ya naik dikit turun, ya kan, atau back out turun, ya kan. Jadi agak nggak banyak untung gitu di trading. Tapi kalau di investasi, nah kita bisa kayaknya ada kesempatan yang bagus tuh ketika IHSG ya di bulan sebelum, aku rasa beberapa bulan sebelum Oktober ya. Itu ada up yang cukup lumayan di sana. Tapi masa up yang cukup lumayan itu pun saham-saham trading nggak terlalu banyak bergerak juga tuh, bro. Benar nggak? Saham-saham lapis kedua banyak kan sideways juga tuh. Jadi aku akan lihat tahun 2020 kemarin berapa? 2021 ya. 2021 itu udah lupa tahunnya. 2021 itu bahkan invest lebih banyak kesempatan tuh. Iya kan? Iya kan, bro. Pengalaman Pak Kun mungkin Bro Kunardi sama Bro Fer gimana? Ya, setuju. Saya pertama memang invest dan trading sebenarnya tidak bisa di-compare ya, karena menurut saya pribadi juga bukan apple to apple ya, nggak sama, karena meskipun ya bidangnya sama, maksudnya sama-sama di saham, tapi kan pemilihan saham untuk invest dan pemilihan saham untuk trading itu berbeda ya. Kemarin sudah sempat juga bahas dengan Bro Ferdi bahwa saham sendiri itu punya karakteristik ya. Kalau Anda beli saham BRI, BCA, Telkom untuk trading, Anda akan frustasi ya, karena Anda beli nggak naik-naik, terus Anda komplain ya kenapa dia nggak naik-naik, karena itu bukan saham untuk trading, tapi itu saham untuk invest ya, yang memang untuk jangka panjang bisa memberikan return yang lebih bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari segi effort ya, tadi Pak Johan bilang dari segi effort memang benar, kalau invest ya kita sebenarnya faktor yang kita cari adalah pertama itu faktor keamanan ya. Cenderung lebih aman, bukan berarti pasti aman, tapi cenderung lebih aman karena kita sudah melihat secara fundamentalnya bagus, manajemennya bagus, kedepannya bagus dan sebagainya, sehingga kalau kita beli kita bisa tunggu waktu yang agak panjang, sehingga kita nggak perlu liatin setiap hari ya. Jadi dari sisi itu pun itu sudah sebenarnya suatu kelebihan, dan kita juga bilang bahwa kalau di HBC mengatakan bahwa kalau invest itu sebenarnya passive income. Kita beli ya sudah, bukan berarti kita lupakan sampai 10 tahun, tapi di HBC kita target kita adalah 6 sampai 24 bulan yang kita harapkan kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan, kalau bisa di atas 20%, kemudian kita belikan lagi saham yang lain. Nah, sementara kalau trading kan lebih time consuming ya. Meskipun kita bilang 30 menit ya, tapi 30 menit kan kita mesti baca berita, dengerin apa yang sedang terjadi, evaluasi dan sebagainya, sehingga lebih time consuming. Nah, ini memang menurut saya juga nggak bisa di-compare apple to apple. Nah, lanjut bro, silakan Bro Ferdi. Yes. Kalau dari gue sama ya. Jadi invest sama trading itu dua aktivitas yang berbeda lah.
kalau invest kan kita beli sebuah aset dan kemudian kita berharap aset itu akan bertumbuh dengan sendirinya untuk beberapa waktu ke depan gitu kan. Sementara trading kan saya secara aktif berada di depan laptop gitu ya, mantau saham-saham mana aja yang sudah masuk setupnya gitu ya. Oh ini sudah masuk setupnya nih, saatnya pasang beli, yang ini udah mau setupnya pasang jual gitu ya. Jadi secara aktif interaksi. Ya dan juga kalau kemarin kita ngomong timing market juga penting. Kayak tahun kemarin 2021 porto invest saya lebih bagus daripada porto trading saya gitu. Porto invest saya beberapa saham udah bisa dapat 60% returnnya. Ya, sementara kalau porto trading kadang kita mau masuk 20%, dia 5% aja udah turun lagi, udah profit taking. 7% udah turun lagi profit taking gitu kan. Jadi kita dengan setup yang kita posisi santai gini, ya sering kehilangan kesempatan jadinya gitu kan. Jadi timing memang penting sih. Jadi nggak bisa dibandingin mana yang lebih bagus kalau menurut saya. Makanya kenapa kalau gue pribadi dua-duanya gue jalanin. Ya saat market lagi bagus untuk invest ya kita invest masuk gitu. Saat market lagi bergairah untuk kita trading ya kita aktif lebih sering tradingnya. Kayak kemarin BC aja gue udah masuk di bawah sebelum stock split di bawah angka 30.000 gitu udah masuk. Ya sekarang udah happy banget. itu porto invest, porto invest. Ya, jadi aku mau ini juga bro, menyoroti kalau sebenarnya banyak orang kemudian nanya kenapa satu saham tertentu nggak naik-naik gitu, ya kan? Yang kemarin ini di grup dibicarakan SMGR misalnya. Yeah. Which is naik turunnya banyak sih. Aku lihat dari harga tertingginya mungkin ada 50% kali turunnya. Kayak Unilever lah ceritanya nih ya. Well, selalu ada yang begitu sih. Selalu ada saham yang begitu kan. Unilever, salah satunya SMGR yang kita rasa secara fundamental sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi dari segi sektoralnya maupun eksternalnya tidak mendukung untuk kenaikan harganya kan gitu. Invest itu bagian dari investasi sih. Nah itu harus diterima tuh. Bahwa dari 10 saham kita, ya misalnya ya, dari 10 saham yang kita ada di porto kita mungkin satu ya performance-nya lama gitu naiknya, malah turun terus. Kita nggak harus average down terus menerus sih sebenarnya. Ya itu kembali pada kita. Kalau mau average down, jangan lupa untuk diperhatikan kalau istilahnya di HBC itu alokasi kan. Jangan sampai average down, jadi uang kita lari ke saham itu aja, padahal saham itu turun terus gitu. Kan sayang gitu. Artinya average down oke, tapi dalam harus diperhatikan supaya jangan sampai tidak seimbangan dengan saham yang lain, itu yang kita bilang alokasi. Tapi aku rasa kenapa ada juga orang-orang yang komplain soal investasi lama dan sebagainya adalah karena mereka sebenarnya invest sahamnya bukan dengan sistem nyicil. Betul bro? Kita bertiga nggak ada masalah dengan investasi saham, betul nggak? Betul. Ada saham yang nggak naik, aku juga megang Unilever kok nggak naik juga sampai hari ini kok. Tapi nggak masalah, karena kita tahu kita pegang satu saham yang fundamentalnya bagus. Toh kita nggak harus untung hari ini, kita nggak harus untung dalam bulan depan gitu kan. Dan yang penting menurut gue yang membedakan kita nggak komplain adalah karena kita nyicil bro. Betul nggak? Kita belinya kan nggak dari uang yang memang kita sisihkan buat beli saham. Ya kan? Nggak 100 juta langsung untuk masukin. Ya, bukan yang saya punya uang sekian nih, masukin, saya pengen untung dari 100 juta ini. Itu kan hal yang berbeda. Ini bukan investasi sebenarnya hitungannya kalau misalnya gitu kan. Kalau masukin terus langsung pengen untung, itu sebenarnya lebih tepat sebagai trading gitu kan. Betul ya, bro? Iya, betul. Trading pasti lebih cepat. Ya. Masalah nyicil ini yang seringkali bikin orang komplain bro. Kenapa dia komplain? Karena dia nggak nyicil gitu. Komplain nggak naik-naik. Kenapa? Karena dia nggak. Kalau kita sebenarnya dia bergerak sideways, kita happy loh. Betul. Banyak posisi bermasuk. Hari ini S hardware misalnya kan, sideways aja tuh.
MAPI sideway aja tuh, apalagi properti misalnya kayak Pewon itu kan juga sideway aja tuh. Happy, oh nyicil lagi gitu kan. Ya tentu kalau dia Iya. downtrend kita nggak happy lah ya. Sejujurnya, kayak Iya. SMEGR ya itu kita nggak happy. Tapi kita itu kenyataan Iya. hidup, mau apa boleh buat. Tapi kalau yang Betul. sideway itu kita happy karena kita punya kesempatan beli. Gitu nggak bro? Betul. Betul. Bro Kun gimana bro? Iya, betul. Ya, memang seperti itu ya kan karena memang itu yang kita anjurkan. Kalau di HBC kan kita memang anjurkan bahwa kita beli investasi saham atau nabung saham itu adalah beli cicil. Ya, kita sisihkan 10 sampai 20% dari income kita setiap bulan ya dari income. Kan setiap orang punya income beda-beda, tapi setidaknya kita belinya nyicil ya. Nah, karena begini, banyak orang yang tidak menyadari menurut saya ya secara logika. Mereka berpikir misalnya mereka punya uang 10 juta ya, mereka belikan satu saham dan mereka berharap misalnya beli sekarang bulan depan naik 20% katakan ya, naik 20%. Nah, mereka untung, mereka happy. Nah, buat mereka itu lebih visible. Sementara sebenarnya kalau kita beli nyicil ya, ini secara matematika, kalau kita beli nyicil dan dia sideways, anggaplah 10 bulan ya. Nah, setiap bulan kita katakan 10 juta, 10 juta, 10 juta, bulan ke-10 kita sudah nabung, kita sudah invest, kita sudah nabung 100 juta. Nah, bulan ke-11 ketika bulan November misalnya, tiba-tiba dia naik 20%, kita mendapatkan keuntungan dari 100 juta yang kita tabung. Berarti kita dapat keuntungan 20 juta. Dibandingkan yang pertama, dia nabung 10 juta, naiknya sama-sama naik 20%, tapi dia kan cuma dapat 2 juta. Beda. Nah, poin ini yang menurut saya orang juga suka miss. Ya. Mereka berpikir bahwa mereka punya uang sekian, mereka lamsam langsung beliin satu saham dan berharap segera naik dalam waktu yang sangat singkat sehingga mereka langsung untung. Ya. Menurut saya juga salah satu yang perlu kita edukasi adalah di masyarakat ini masih ada pemikiran bahwa saham adalah cara untuk cepat kaya ya, atau cara gampang untuk kaya. Nah, menurut saya ini salah satu kesalahan yang sadar atau tidak sadar banyak orang ya, karena saya ketemu sama banyak orang kayak kemarin saya jalan-jalan tetangga saya, dia bilang, Pak, saya udah pensiun nih segala macam. Gimana nih caranya ngajarin saya untuk belajar saham supaya saya selalu tetap dapat duit. Dia pengennya mikirnya kaya cepat, pengen duit bulanan atau duit mingguan dan sebagainya. Which is kalau dia nabung ya itu salah gitu. Kalau mau lebih cepat ya trading, tapi trading juga tidak selalu bisa menghasilkan kalau marketnya lagi jelek. Ya. Itu bro, mungkin ada tambahan dari Bro Ferdi. Ya, benar. Jadi pada saat kalau kita kan ketika kita beli perusahaan-perusahaan yang untuk investasi, kita kan sudah pelajari secara fundamental dan kita tahu target price dari perusahaan itu di angka berapa sebenarnya. Jadi pada saat dia naik, pada saat dia turun, kita nggak dak-dik-duk-der, kita tenang-tenang aja karena kita tahu perusahaan yang kita beli. Bahkan pada saat dia sideway, ya pada saat dia misalnya nyentuh level support gitu ya, level support, kan kita bisa masuk, bisa cicil gitu ya, bisa beli, bisa cicil, bulan depan lagi bisa cicil lagi gitu ya. Kayak misalnya BCA ini, BCA sebelum naik gila-gilaan kemarin ya, itu salah satu saham gue buat invest, setiap bulan gue setor gitu, setiap bulan gue beli. Nah sekarang udah masuk 7.700, gue udah berhenti. Kenapa? Karena harganya udah naik gitu loh. Ya saya pilih saham yang lain lagi gitu kan. Jadi ketika kita saham itu bisa sideway-nya panjang, buat sebagai investor yang bisa nyicil, itu malah happy. Oh, gue bisa dapetin harga bagus nih ya selama ini. Karena kan saya cicil ya, kayak tadi Pak Kunal bilang selama 10 bulan saya cicil 10 juta, dapat 100 juta modalnya. Tapi kalau misal saya baru invest 10 juta, terus besok sahamnya naik, ya kan naik 20% dari 10 juta, bukan 20% dari 100 juta, gitu. Jadi itu benar banget tuh, soal sideway is a good moment untuk kita bisa invest ya. Kalau downtrend, ya kita tinggalkan dulu. Ya kita masuk ke saham yang lain. Karena tadi kan Ko Johan juga bilang kan, salah satu kalau kita kelola resiko dalam investor kan adalah portofolio kan. Kita bisa punya beberapa saham. Kayak teman-teman pasti yang bilang, aduh saham ini kok nggak naik-naik nih, merah terus. Ya kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang invest di properti, ya kan nggak semua properti dia menghasilkan duit. Ada properti yang dia beli tanah, udah dari tahun kapan, didiemin aja terus gitu kan.
nggak tiba-tiba tahun depan jadi berkali-kali lipat gitu kan. Ada ruko yang nggak laku-laku sewanya, ya udah dijamin aja. Tapi ada juga ruko yang dia dapat duitnya banyak dari situ. Ada juga rumah yang bisa dijual kali lipat. Jadi portofolio lah, itu penting banget portofolio. Jadi kita nggak bisa ngeliat performa dari kinerja invest kita cuma dari satu, dua emiten doang. Secara keseluruhan portofolio. Ya, ya. Betul, betul. Ini juga ada Dan satu sebenarnya tambahan. kayak tahun lalu ada banyak kesempatan. Ya ada beberapa kesempatan lah. Karena kalau banyak kesempatan, ini kan invest ya sebenarnya. Ada beberapa kesempatan untuk take profit kan sebenarnya kayak saham bank kemarin. Ya kan kemarin kita jual udah sempat jual ASA juga ya kan. Terus apa lagi ya dan ya saham-saham yang aku rasa kita kemarin itu ada beberapa yang kita take profit juga dan kita untung tuh dari saham-saham itu tuh. Kemarin aku sebelum yang market naik cukup banyak di Oktober, aku rasa November, Desember ya mulai koreksi ya, mulai sideways lagi ya gitu kan. Sebelum itu ada kesempatan kan bro kita dapat itu untuk take profit kan. Iya. Dan satu catatan mungkin orang kadang-kadang kalau lihat keuntungan dia justru adalah dengan cara menambah lihat portofolionya tuh lihat di bawahnya tuh untung rugi berapa merah apa hijau. Nah itu bagi orang investor itu cara yang salah karena selalu mestinya ya kalau Anda bisa harapkan bahwa selalu porto investasi kita pasti ada merahnya. Bahkan kalau banyak merahnya tidak heran juga gitu. Kan kita investasi gitu. Investasi jangka panjang. Kita senang kalau sideways. Itu keadaan di mana bisa saja portonya tuh merah, bukan portonya merah, bahkan beberapa saham bisa saja sebagian saham kita di portofolio itu merah gitu. Artinya dalam posisi floating loss. Which is nggak apa-apa kan kita nggak jual sekarang. Nah, tentu kalau ditambahkan, bisa jadi kelihatannya, wah totalnya loss. Saya belajar apa tuh? Aku belajar bahwa abaikan yang di total yang di bawah itu loh. Itu mempengaruhi psikologi. Bisa jadi putus asa kalau lihat itu kan gitu. Nah, masa yang kita lihat adalah yang hijau, karena yang hijau yang potensi untuk dijual kan gitu. Iya, iya. Hari ini aku juga porto aku masih ada BCA. Aku lihat, asik nih BCA ini ya. Naik ini udah hampir tembus level sebelum ini kan kenaikan sebelumnya kan kayaknya. Iya, 7.700 hari ini. 7.700 ya makanya. Mungkin dari sisi mindset atau cara pandang yang harus diubah sedikit ya kalau kita bicara soal investasi bahwa investasi kan kita selalu mengibaratkan kalau di ABC itu seperti kita menanam pohon ya. Nah, ketika kita menanam pohon ya porto yang merah itu adalah buah yang belum matang ya. Jadi it's okay. Kita percaya, kita tahu bahwa dia akan matang suatu saat nanti. Kalau dia belum matang, it's okay. Ya, no problem. Yang penting kalau ada duit dan kita tahu bahwa ini bisnis bagus, perusahaan bagus, kita bisa kasih seperti tanaman, kita kasih pupuk, kita siramin dan sebagainya. Tapi kalau porto yang hijau, ya, kita memandang bahwa ini bentar lagi matang nih. Wah, kapan nih Anda boleh sering lihat, bentar lagi nih ya. Wah, udah mulai 20%. Wah, naik 25% kan happy. Bahwa ini bentar lagi nih gue bisa metik hasil dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi kepikiran di saya adalah bahwa ini juga perlu edukasi ke banyak orang di masyarakat tentang nature dari saham, ya. Karena banyak orang berpikir tanpa sadar, ya, mereka itu seakan-akan pengen bisa mengontrol atau pengen tahu tentang saham itu bergerak kemana, IHSG bergerak kemana, ya. Mereka tidak menyadari bahwa nature dari saham atau nature dari bursa adalah we cannot control the market. Ya. Nggak ada orang yang bisa kontrol market. Banyak orang berpikir bahwa dengan analisa, baik fundamental, teknikal, dan segala macam, apalagi, sorry to say ya, di luar sana yang paling banyak demen adalah bandarmologi, seakan-akan mereka tuh tahu persis, ya. Tahu persis market ini akan bergerak kemana dan harus bagaimana dan sebagainya, which is menurut saya is very wrong, ya, very wrong. Nah, kenapa di HBC kita mengajarkan atau kita menekankan dua hal?
bahwa karena kita menyadari bahwa we cannot control the market. Market is too big. We don't know who enter the market with the big money and so on. We cannot. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita, porto kita, saham apa yang kita mau beli buat invest atau trading, dan mau gaya apa, kita semua itu yang kita bisa kontrol. Tapi market itu uncontrollable, nggak bisa kita kontrol, sehingga ketika kita invest, dia turun kita tenang-tenang. Nah yang ribut adalah, lah ini kenapa nggak naik-naik? Seakan-akan mereka bisa ngerti kontrol. Kenapa Unilever kok turun terus? Kan katanya perusahaan bagus, fundamental bagus. Why? Dan mereka selalu big why. Kalau buat kita kan, apa turun? Kalau gua ada duit, gua beli lagi. Menurut saya itu it's a big difference ya. Itu cara pandang dari banyak orang yang tidak mengerti dan seakan-akan pengen kontrol market. Anda harus menganggap kalau Anda sudah menikah, anggaplah itu pasangan Anda yang Anda tidak mungkin bisa kontrol. So let it be. Kita bisa kontrol tuh diri kita, emosi kita, ya itu controllable. Jadi ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Ini sharing dari saya sih. Oke, betul. Ya, tapi betul ya bro. Dalam arti sayang sekali kita sebenarnya tahun 2015 kan bursa sudah mulai dengan gerakan ayo nabung saham. Tentu ada yang nggak setuju dengan apa. Ada yang bilang wah, nah saham kok tabungan gitu kan? Mereka nggak setuju dengan istilah itu. Ya kan. Tapi di satu sisi gerakan ayo nabung saham itu mengajarkan melihat saham sebagai sarana investasi. Bukan hanya sebagai sarana, kalau kita bedakan ya, sebagai sarana trading. Which is dua-duanya bisa dilakukan gitu. Sekali lagi, dua-duanya nggak ada yang salah gitu loh. Tapi dua-duanya membutuhkan skill set yang beda, ya kan? Membutuhkan strategi yang berbeda gitu. Nah, sayang kampanye ayo nabung saham ini kayaknya meredup ya. Udah nggak kedengeran lagi ya sekarang ya. Udah nggak kedengeran lagi. Nah, yang mencetuskan udah ganti ini. Kan udah ganti posisi ya. Ya. Jadi sayang nggak dikencangkan lagi karena sebenarnya ya dua-duanya bagus melihat sebagai trading maupun melihat sebagai investasi gitu ya. Tapi kalau melihat sebagai trading nggak salah atau melihat sebagai investasi nggak salah. Tapi kalau kita melihat sebagai investasi, kita bisa lebih punya saya rasa kita lebih punya harapan yang realistis ya nggak sih? Dan kita bisa masuk ke area trading nanti, bahkan dari investasi kemudian kita trading pun kita jadi sudah punya apa, katakanlah basic pengetahuan yang lebih baik gitu loh, daripada langsung spekulasi trading. Gitu kan. Langsung ada yang baru newbie kan banyak juga tuh langsung ngejar saham IPO gitu kan. Nah, itu kayak apa, belum bisa jalan udah mau ikut lomba lari tuh. Beli ADMR. Iya, nah apa terus? Ya bisa, tapi again ya itu nanti belajarnya jadi mundur ke belakang gitu ya, lebih susah gitu. Gitu sih. Ya, Bro. Ya, jadi betul. Jadi sangat hati-hati sekali ketika kita yang baru masuk ke pasar modal, pasti kan bingung gitu, mau beli saham apa, ada ratusan saham gitu. Terus kalau kita buka itu websitenya atau buka situs software dari sekuritas masing-masing, itu saham bergerak cepat ya. Wah, ini yang biasa tuh yang harian, wah bergeraknya cepat banget. Kan kita bingung mau beli apa. Jadi otomatis suka nggak suka ya, yang newbie ini mengandalkan informasi yang ada di pasar, ya informasi dari para influencer saham. Ya, di mana para influencer ini banyak juga yang melakukan pom-pom gitu kan, baik juga melakukan pom-pom kayak contohnya kayak di Amerika sekarang ini lagi terkenal kasus Kim Kardashian. Kim Kardashian yang mempom-pom satu buah token cryptocurrency gitu ya. Dipom-pom, banyak yang masuk, harganya tinggi, dijual sama dia. langsung itu dikasusin itu. Dan itu kan dan kasus itu juga banyak di Indonesia gitu. Dan makanya kasihan adalah mereka yang nggak paham baru masuk dan masuknya kena dengan pom-pom bersaham, yang di mana mereka berharap ini investasi, ternyata pom-pom itu kan mereka kan trading jangka pendek banget gitu kan. Ya, jadi orang baru masuk
harga sudah tinggi, mereka masuk kena nyangkut di atas, yang pom-pomnya udah jual, udah turun. Ya, makanya kenapa mindset belajar dari dasar, dari arah masuk sebagai investor, mengenali perusahaannya, apa yang dibeli, kenapa kita beli, itu sangat penting sih kalau buat gua. Ya. Gitu. Nanti kalau mau masuk ke ranah trading, itu juga jauh lebih mudah. Kayak gua kan masuknya dari investor nih, terus masuk ke ranah trader, ya kan? Nah itu belajarnya lebih mudah, tinggal melengkapi dengan membaca chart, technical analysis, belajar sentimen, ya lebih mudah lah. Dan mindsetnya juga udah lebih benar. Ya. Oke bro, mungkin tanya jawab. Ya, oke teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan ketik di ini bagian question ya di bawah ini teman-teman yang ada gambar tanda tanya itu. Silahkan ketik di situ biar kita gampang untuk jawab bacanya. Ya. Oke, Ko Johan ini kayaknya member nih, David Prayuda. Ya. Berarti kita take profit invest sesuai TP, target price, sementara yang di tabel invest. Nah, ini member nih kalau member ini ya. Oke, Pak David, welcome. Terima kasih bergabung dengan HBC. Kita di HBC kan ngasih ada TP di dalam tabel invest. Nah, TP itu sebenarnya itu adalah itu istilah yang dipakai oleh para analis sebenarnya. Kita pakai itu karena memang itu istilah standar yang artinya sebenarnya TP itu atau take profit itu sebenarnya adalah fair price. Betul ya, Bro? Fair value. Betul. Ya, itu adalah harga wajar. Bukan berarti kita akan jual di harga tersebut. Sebenarnya kita jual di harga berapa itu kita akan sangat melihat action dari market. Kita akan lihat pergerakan harganya. Ada saatnya belum sampai TP pun kita jual. Artinya karena kita ngelihat ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, ya bisa saja misalnya kita bilang sentimen dari market, atau kita melihat bahwa kita sudah untung lumayan dan saham ini sekarang menuju fase yang downtrend misalnya, ya kita take profit dulu. Gitu. Jadi kita memakai analisa teknikal juga untuk memutuskan itu. Jadi tidak selalu kita jual di angka take profit itu. Nah, kasus terbaik sebenarnya adalah ketika angka TP itu dinaikkan atau di-upgrade. Ya kan? Sering terjadi. Ya bukan sesuatu yang jarang terjadi, tapi sering terjadi juga karena saham-saham yang fundamentalnya bagus, berarti kan harga wajarnya sangat mungkin naik terus ya. Seperti BCA ya kayaknya. BCA beberapa bulan lalu kita naikkan TP-nya gitu. Nah, karena sudah mencapai TP gitu, dan kita rasa karena pertumbuhan dari BCA bisa dinaikkan TP-nya. Jadi kita anggap itu kita nggak perlu buru-buru take profit di sana gitu. Saya ingat banget ada satu zaman tahun berapa ya yang saya jual BRI dapat untung 70%. 2017. Nah, 2017 ya. Untung saya jual saham invest BRI 70%. Itu mungkin investnya sekitar setahunan lah. Jadi, tapi karena TP-nya naik terus tuh. Udah untung 20%. Udah gatel mau jual, Jason bilang, upgrade TP. Naik lagi TP. Tunggu lagi. Ya, 2017 tahun yang bagus anyway. Jadi, naik lagi gitu. Ujung-ujungnya 70% baru jual gitu. Which is happy dong, harusnya dong. Karena di dalam itu berarti ada kesempatan nyicil juga, nambah juga gitu. Jadi, TP itu patokan sebagai harga wajar, bukan sebenarnya patokan kita pasti akan jual di sana. Kapan jualnya? Ya untuk member sih kita ada informasi ya, kan? Kita akan infokan di grup member. Gitu Pak David. Ya, mungkin sedikit tambahan ya, David ya. Analis kan kita tidak ada yang bisa tahu kan masa depan ya. Nah, analis memberikan satu patokan bahwa kira-kira di angka ini dengan kondisi sekarang ya, kira-kira di angka ini kita bisa jual. Tapi ketika misalnya pada saat tersebut sudah tercapai, nah karena satu hal yang harus diingat Pak David adalah market itu sangat dinamis. Setiap hari bisa berubah, setiap hari bisa berbeda ya. Nah sehingga pada saat
target price-nya sudah tercapai, tapi waktu itu kondisi market masih sangat mendukung untuk bisa naik lebih tinggi, ya. Nah, kemungkinan sangat besar oleh analis karena dia sangat optimis membaca situasi dan kondisi kira-kira ke depan seperti apa, maka analis bisa menaikkan target price. Tetapi kalau di HBC kita kembalikan kepada pilihan masing-masing, ya. Analis bisa memberikan arahan bahwa ini bisa target price-nya dinaikin. Tapi juga Anda harus ingat, analis bukan Tuhan. Ya, yang harus Anda ingat bahwa Anda punya tanggung jawab sendiri untuk apakah Anda setuju dengan analis atau tidak. Kalau Anda nggak setuju, Anda boleh jual sebagian, jual 10%, setidaknya mengamankan modal, menikmati sedikit keuntungan dan sebagainya, dan sisanya biarkan dia naik, ya. Jadi kalau dia naik lagi, Anda dapat untung lebih besar, ya. Kalau turun lagi Anda nggak marah-marah. Analis ini kurang ajar, mendingan gue jual kemarin. Ya, penonton sepak bola itu selalu lebih pintar daripada pemain sepak bola. Karena dia sudah tahu, dia udah lihat harusnya tadi dia ngegolin. Iya, kalau lu coba lu yang main belum tentu kan. Nah, hal seperti itu selalu harus Anda mengerti juga, ya, bahwa analis tetap manusia, ya, nggak ada yang tahu. Itu analis menaikkan TP karena dia melihat situasi kondisi pada saat itu. Ya. Nah, ketika ke depan terjadinya sebaliknya, ya Anda jangan juga marah-marah, ya. Analis bukan Tuhan. Oke, lanjut bro. Yes. Ya. Mantap. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Next question ya dari Pak Riki Suito nih. Oke. Apakah saham investing bisa juga di trading kan? Misalnya Unilever. Terima kasih. Oke, silakan Pak Gun. Wah. Kalau kita tidak menganjurkan, tadi saya sudah bilang bahwa sorry. Kalau kita tidak menganjurkan bahwa saham-saham invest itu ditradingkan. Di HBC yang kita ajarkan adalah kalau Anda ingin invest dan Anda ingin trading, ya, sebaiknya Anda punya 2 account, ya. Satu account untuk invest, satu account untuk trading, ya. Karena karakteristik dari saham tersebut berbeda. Kalau Anda tradingkan saham Unilever, nah nanti Anda bisa amsyong tuh kata orang, ya. Ini saham beli nggak naik-naik, ya, naiknya lama banget dan sebagainya. Terus Anda komplain, gua nyangkut nih, ya. Padahal Anda baru beli seminggu, Anda udah bilang nyangkut. Ya, wah saham mah bahaya lah segala macam. Padahal itu saham investasi, bukan saham buat trading, ya. Nah banyak orang karena tidak mengerti, makanya di HBC kita sangat menekankan edukasi, ya. Kita tidak terima member yang asal mau member yang penting bayar, ya, langsung jadi member segala macam. Kita nggak terima, ya. Sombong ya kita, ya. Kita mau Anda belajar dulu. Anda harus belajar dulu, Anda harus ngerti dulu, ya. Ibaratnya Anda mau merit atau Anda mau pacaran, kan Anda harus ngerti dulu pasangan Anda maunya seperti apa dan sebagainya, ngerti sifat-sifatnya dan setidaknya kenal dulu, ya. Nah, setelah Anda kenal, Anda yakin, Anda cocok, mari silakan, ya. Jadi sangat penting juga hal-hal seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan, silakan. Sebenarnya kan nggak ada namanya saham trading yang mana, saham invest yang mana, gitu. Jadi hanya mungkin orang membedakan karena ada saham-saham tertentu yang biasanya dianggap bagus untuk investasi jangka panjang, gitu. Nah, tapi kayak misalnya BCA, kalau Anda mau masuk dan jadi yang membedakan kan adalah strategi. Ya, jadi kalau misalnya gue mau tradingin BCA, berarti kan sebenarnya pengen strateginya adalah lebih short term di BCA. Ya kan, beda dengan orang yang saya mau long term di BCA gitu. Nah, berarti kalau mau short term di BCA bisa nggak? Sebenarnya bisa di saat yang tepat. Ya kan, di saat yang tepat, ya, ketika kalau kita di HBC kan kita ada pakai namanya setup. Jadi di timing yang tepat bisa saja. Lalu tapi selain itu ada catatan. Saham seperti BCA itu big cap. Ya, big cap itu artinya coba transaksi hariannya itu setidaknya biasanya 300 miliar. Besar gitu kan, kadang-kadang bisa 1 triliun transaksi di BCA. Jadi transaksi yang besar itu berarti harus ada
transaksi yang sebesar itu untuk bisa membuat BCA naik harganya. Ya kan? Jadi perlu bensin lebih banyak gitu loh. Ya, ini perlu dorongan lebih besar untuk BCA bisa naik. Nah, seringkali jadi kurang lincah dia naiknya. Ya kan? Kalau Anda mau cepat, misalnya bandingkan saham lapis kedua misalnya, tentu lapis kedua lebih lincah karena transaksi hariannya kan lebih kecil gitu. Nah, jadi sedangkan BCA transaksi hariannya lebih besar. Tapi ya bisa saja kita lihat bahwa BCA lebih cocok buat invest nih, betul. Karena kan kita nggak buru-buru di BCA, ya kan, dan lebih tanda kutip aman karena kalau turun mau turun berapa lah BCA ya kan. Nah, itu juga karena big cap-nya. Kalau mau dia turun kan berarti yang mau harus jualan kan banyak sekali gitu. Baru dia bisa turun banyak kan gitu. Jadi itu kelebihan sekaligus kekurangan ya big cap itu ya. Naiknya agak susah, tapi lebih aman, dia nggak bakal turun-turun sampai gimana kan, karena mesti gede sekali transaksinya untuk dia turun banget gitu. Kan jadi itu bisa dipertimbangkan. Kita biasa hanya trading di saham-saham yang big cap, super big cap ini malah ya kan, BCA, Telkom ya kan. Di saat-saat tertentu saja, terutama ketika market mungkin baru mulai pulih ya, market keluar dari baru awal uptrend ya. Biasanya kan yang naik itu adalah saham-saham perbankan, saham-saham big cap itu yang naik duluan. Nah, itu saat momen yang bisa trading saham-saham big cap itu. Jadi bisa nggak bisa dengan catatan, kurang lebih gitu ya. Gitu bro. Yes. Berarti kan kita tetap balik lagi, setiap saham itu kita nggak bisa pukul rata. Ya, setiap saham, setiap sektor. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di dalam bursa itu, ya kita harus tahu bahwa ada berbagai macam sektor, dan setiap sektor itu punya kepribadian lah, kalau kita sebut kepribadian ya. Kepribadian itu beda-beda gitu ya. Bahkan di satu sektor yang sama, misalnya perbankan atau bisa telekomunikasi, itu tuh perusahaan itu juga ada ada kelasnya lah, kelas kecil, kelas menengah, kelas besar gitu kan. Ya kata disebut big cap gitu, kelas besar. Dan setiap kelas itu juga punya kepribadian masing-masing. Nah, jadi intinya adalah kita harus memilih saham yang tepat dengan strategi yang tepat. Untuk investasi, saham jenis apa yang cocok, untuk trading saham jenis apa yang cocok. Jadi itu sih, kita nggak bisa pukul rata gitu ya. Jadi harus hati-hati, harus pilih satu persatu. Kayak BCA dulu sebelum stock split mah itu geraknya lambat banget geraknya ya, stabil ya. Tapi setelah stock split, udah mulai lincah dia. Lebih lincah ya kayaknya. Lebih lincah gitu. Udah banyak yang bisa beli. Berarti kita masih hold ini bro. Nunggu 8.000 ya. Hold. Iya, nunggu 8.000. Udah gak masuk sih, tapi masih hold. Oke. Lanjut. Oke. Ada pertanyaan nih dari Bu Niana V. Pak, bro, saya aku mesti izin live duluan karena bentar ada kelas jam 7, jadi persiapkan dulu slide-nya. Silakan lanjut. Thank you, brothers. Thank you. Thank you, Ko Johan. Lanjut. Ya, teman-teman yang belum ikut kelas harus ikut kelasnya. Oke, turunin kalau lagi. Nah. Mana tadi? Bunyana ada pertanyaan. Bunyana, bentar. Kalau saya harus scroll naik nih. Hilang tadi begitu itu. Oke, Pak, saya ada invest saham ASI, Astra International, ICBP, Unilever, Pegas, Jasa Marga. Di tahun 2019, saat ini semua merah. Apakah semua saham tersebut bisa untuk jangka panjang? Secara umum bisa, tapi kan kita sekali lagi kita harus lihat ya potensi-potensi ke depan. Makanya kenapa di HBC kita menetapkan ada time-nya, ada waktunya ya. Saham memang tidak pasti ya, nggak ada yang pasti di dunia saham. Kita memperkirakan itu saham-saham investasi berkisar 6 sampai 24 bulan atau kita bilang sekitar 2 tahun. Nah, kalau lebih daripada itu kan, kalau misalnya Bu siapa tadi mulai dari 2019 dan sekarang sudah di 2022,
Berarti kan sudah mulai 3 tahun. Memang 2020 ke 2000 sampai sekarang ini kita berada dalam kondisi krisis. Artinya bukan kondisi normal, ya. Nah itu juga faktor yang memang harus kita perhatikan. Secara fundamental itu perusahaan-perusahaan yang Ibu sebutkan itu apa Unilever, apa ICBP segala macam itu perusahaan-perusahaan bagus yang punya fundamental bagus. Tetapi karena kondisi pandemi ya dan sebagainya ini membuat saham-saham tersebut kalau untuk investasi membutuhkan waktu yang lebih panjang, apalagi seperti Jasa Marga. Ya, Jasa Marga kan kita tahu itu adalah perusahaan infrastruktur, ya. Nah, infrastruktur kan nggak mungkin orang bangun jembatan, tol, segala macam itu sebulan, 2 bulan. Kadang-kadang bisa bertahun-tahun baru jadi. Udah jadi pun belum tentu langsung rame, ya, karena butuh waktu. Orang adjust dan sebagainya perlu waktu. Nah, untuk dia BEP istilah ini apa istilah bisnis untuk dia balik modal aja dia butuh waktu yang cukup panjang. Apalagi dilihat dari secara bisnisnya atau dilihat dari sahamnya pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dia uptrend atau untuk dia bisa naik lagi. Jadi untuk Ibu yang tadi kalau beli saham-saham infrastruktur seperti Jasa Marga itu butuh waktu. Kalau Pegas ya, tadi ada Pegas juga ya. Nah, Pegas ini juga butuh waktu ya, karena ternyata kita memang punya gas. Indonesia kita kaya, Indonesia ini kaya raya. Kita punya sumber gas yang sangat besar, tetapi untuk infrastruktur membangun untuk sampai ini bisa disalurkan ke rumah-rumah tangga dan sebagainya, ini infrastrukturnya masih sangat kurang. Ya. Karena sampai sekarang baru terpakai 1 atau 2%, saya pernah baca, sehingga masih panjang. Ya, kita nggak tahu ya, kecuali pemerintah mau jor-joran bangun untuk membangun infrastruktur untuk gas, terus kita akan pakai bahan bakar gas dan sebagainya. Nah mungkin tuh saatnya itu wah sahamnya bisa naik tinggi, tapi kita nggak tahu itu kapan. That's the big question. Ya semoga menjawab Bu. Ya, ya. Ya, sama sih, saya setuju dengan Pak Kunardi. Berarti kan saham-saham yang tadi Bu Niana pilih itu saham-saham yang menurut saya secara fundamental bagus untuk jangka panjang. Tapi kita kemarin kan bicara soal timing ya. Nah, Ibu Niana ini kan beli masuk sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi 2019. Nah, pada saat pandemi 2020 kan harganya rontok semua, itu semua saham-saham bagus rontok. Jadi sebenarnya itu turun merah bukan karena perubahan kinerja, itu karena memang rontok pandemi. Jadi saat ini ya masih bisa untuk dikoleksi lah beberapa saham itu tapi untuk pemulihan ya pasti butuh waktu gitu ya, pemulihannya pasti butuh waktu karena memulihkan naik balik lagi ke level sebelum pandemi minimal itu yang kita kejar dulu gitu ya. Walaupun kayak misalnya beberapa saham kayak Astra kan juga sudah mulai bergerak lagi nih ya kayak tadi, tapi saya nggak tahu Buniannya beli dulu di harga berapa, tapi secara tren Astra pun sekarang sudah mulai bergerak lagi dengan kemarin penjualan di Gias ya dengan pemerintah kasih PPNBM-nya digratiskan, dinolkan, itu penjualan mulai bergairah lagi gitu. Jadi ya per sektor dan per emiten lah dilihat satu persatu. Ya. Sip, lanjut. Lanjut, pertanyaan. Tadi ada pertanyaan tentang gimana caranya ngejalanin trading sama investing barengan. Mungkin ya tadi kayak yang Pak Kunardi bilang, cara milahnya adalah punya 2 akun yang berbeda, ya 2 rekening yang berbeda gitu. Satu rekening untuk investasi, satu rekening untuk trading, gitu ya Pak Kun ya? Ya betul. Sehingga buat kita clear ya, misalnya akun A ini buat investasi, sehingga kalau kita beli ya udah kita biarin aja untuk jangka yang panjang. Akun B untuk trading, kita bisa lebih perhatikan itu lebih sering ya. Ya itu sih salah satunya. Sebenarnya juga kalau Anda ingin belajar lebih lanjut strategi untuk investing dan strategi untuk trading itu berbeda ya, strateginya berbeda meskipun bisa terjadi kadang-kadang pemilihan sahamnya sama ya. Misalnya contoh tadi saya sempat baca CTRA ya, kalau saya nggak salah Ya. bisa dipakai dua-duanya. Anda mau pakai itu buat invest atau Anda ingin pakai untuk trading, tapi saran kita adalah lebih baik Anda account yang berbeda sehingga Anda tidak tercampur aduk dan nanti
Anda menggunakan strategi yang berbeda. Oke, lanjut. Yes, mantap. Oke, dari Pak David Prayuda juga nih pertanyaan nih. Untuk nambah invest di emiten yang sama, apa harus nunggu harga turun atau nabung aja, Coach? Sorry. Gimana ya, untuk nambah Nah, invest di emiten yang sama, apa harus nunggu harga turun? Kalau gini, bisa ya, bisa tidak. Ya. Ini kadang-kadang, memang saham itu kadang-kadang suka membingungkan karena selalu jawabannya relatif ya. Karena jawaban di saham itu nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu jadi masalah hmm, ya. Situasi, kondisi, keadaan, dan sebagainya. Kalau dia turun terus, boleh beli nggak? Nah, kalau dilihat dari sisi Anda average down, ya, ketika dia lagi turun, Anda average down, untuk long term kan sebenarnya bagus. Anda bisa dapat harga yang lebih banyak. Tapi kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu dia turun sampai di mana titik paling rendahnya. Nobody knows, ya. Sementara kita kalau pindah ke saham lain dan sebagainya, belum tentu bisa cepat naik dan sebagainya. Memang selalu ya, makanya di saham itu ketika kita belajar tentang psikologi di saham, selalu ada dua kan, fear sama greed kan. Nah, satu hal yang banyak orang berpikir bahwa mereka tuh pengen tahu pasti di mana titik paling rendah dan di mana titik paling tinggi di saham, which is nobody knows, nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya Anda harus memandang dan melihat saham itu seperti orang main sepak bola. Ya. Di sepak bola ya, orang selalu bilang bola itu bulat. Ya. Oke, tim yang punya pemain bintang, yang punya strategi lebih bagus, yang pelatihnya bagus, segala macam, kemungkinan dia menang lebih besar. Tetapi apakah dia pasti menang? Belum tentu. Ya, kadang-kadang dia bisa bermain sama tim Guren atau tim yang levelnya beda, dia bisa kalah. Ya. Jadi sama di saham juga ya, nggak ada yang pasti. Nah, kadang-kadang itu yang bikin orang jadi penasaran, ya, nggak ada yang pasti. Padahal belajar ilmunya dan segala macam itu udah susah. Itu pun nggak ada yang pasti, ya. Tapi di sisi lain tuh yang membuat menarik ya. Anda coba lihat, dulu saya tidak mengerti. Ya. Dulu saya tidak mengerti kenapa 22 orang lari sana lari sini cuma ngejar satu bola. Kenapa nggak setiap orang dikasih satu bola, mereka main bola sendiri kan happy semua, everybody happy. Tapi kan that's not the point of the game. Betul ya. Nah di saham juga sama. Ada banyak saham, ada banyak situasi, kondisi ini segala macam. Anything can happen. Ya selalu ada bisa terjadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu persis. Karena kalau dia tahu persis dia sudah kaya raya. Tapi juga bukan berarti Anda karena tidak ada yang tahu persis terus Anda bilang ya udahlah nggak usah lah ngapain. Tapi banyak juga orang yang bisa sukses, bisa kaya dari saham. Nah, memang itu menjadi sebuah seni ya, seni investasi, seni saham, seni Anda boleh sebutkan apa. Kalau saya bilang ya itu art ya, itu seni. Jadi seni kalau zamannya saya dulu belajar seni gambar, kata Pak Timo Sidin, nah Anda tahu umur saya berapa? Semua gambar itu bagus. Ya. Saham itu semua bagus. Tinggal Anda pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Oke, itu panjang ya. Silakan siap. Nggak apa. Kalau dari saya mungkin strateginya kan ketika kita mau nambah buat invest ya. Kalau saya kan mungkin ketika kita mau beli saham masih kita nggak cuma beli 1-2 saham ya. Kita punya portofolio ya. Kita punya watch list ya, Dan prinsipnya tadi kan sudah jelasnya Pak Konardi adalah kita nabung ya secara konsisten setiap bulan kita nabung. Saya pribadi sisihkan sekitar 20% dari penghasilan saya, kemudian saya masukkan ke dalam rekening akun saham saya gitu ya, yang untuk invest gitu ya. Jadi saya masukkan aja, padahal saya belum tahu mau beli apa gitu. Tapi setiap kali saya dapat penghasilan, saya masukin situ. Dapat penghasilan saya masukin situ. Jadi kan di situ saya ada saldo lah, ada saldo di rekening itu. Nah setiap saya kan saya punya watch list ya. Dari setiap kali saya mau masuk, saya lihat tinggal di watchlist saya. Pilihan di saat itu, saham apa yang menurut saya, wah lagi bagus nih, harganya lagi turun, tapi trennya lagi naik, tapi harganya lagi koreksi sedikit, misalnya gitu. Ya, tapi kalau misalnya, oh yang ini sahamnya lagi downtrend nih, udah saya lupakan dulu lah, saya masuk yang lain dulu. Jadi, kita tinggal lihat, bikin watchlist, dan dari watchlist itu kita tinggal pilih pada saat kita mau masuk, gitu ya. Nah, sedangnya saya gabung di komunitas HBC adalah saya bukan
co-founder dari komunitas ABC, saya member di sini. Dan senangnya dengan gabung di member ini adalah teman-teman dari komunitas ABC memberikan watchlist itu gitu, memberikan list itu. Jadi saya nggak harus repot-repot, udah disediain, saya tinggal lihat pilih aja dari list yang udah disediain gitu. Jadi tinggal lihat list itu, ya udah saya pilih mau masuk yang mana. Jadi sesederhana itu sih caranya, sepraktis itu. Jadi buat saya kalau kita bicara invest, jangan diperumit gitu, dibuat sederhana aja. Setiap bulan nabung, ketika saya mau nabung, saya tinggal lihat listnya. Oke, saya mau masuk saham yang mana nih? Saya tinggal buka di website, saya lihat grafik harganya, pergerakan harganya masing-masing gitu. Udah tinggal saya pilih masuk gitu. Gitu aja sih. Kita permudah, persimpel ya, aktivitas investnya. Setuju. Oke, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi bro, udah mau jam 7. Oh iya, udah mau jam 7 ya. Satu pertanyaan dari ini. Huntingtons MD, wah, Telkom gimana Pak? Saya baru beli 1 lot, mau nambah lot tapi nanya dulu. Makasih. Ya Telkom kalau mau beli silakan, tapi masih butuh waktu sih. Kalau mau nambah juga silakan 1 lot, masih kecil ya. Bukan berarti menghina ya, Pak Ibu. Ya Anda boleh mulai dengan 1 lot ya, tapi Telkom sebenarnya saham yang bagus, perusahaan yang bagus ya. Apalagi sekarang zaman teknologi yang siapa yang nggak punya handphone dan sebagainya ya. Anak saya yang awalnya saya nggak mau kasih handphone karena kita pikir gadget dan segala macam, sekarang karena sekolah di rumah ya, dan sebagainya. Anak saya yang kecil tadi vaksin ya, butuh screen peduli lindungi kalau masuk mall kan harus ini dan sebagainya. Jadi ada kebutuhan itu. Nah, jadi Telkom saham yang bagus, cuma ya butuh waktu ya. Dia itu lebih cocok untuk saham invest daripada trading. Ya, lanjut silakan. Telkom, ya. Boleh, kalau misalnya mau masuk, tadi sudah masuk 1 lot ya, saya nggak tahu di harga berapa, mungkin kalau harga hari ini, terutama tadi 4.100 ya. Sebenarnya saat ini dia sedang uji resisten ya, resisten di atas itu ya. Tembus atau enggak. Kalau dia nggak tembus ya dia turun lagi gitu. Tapi kurang lebih ya ke depan dia akan sideways lah di angka. Kalau teman-teman tarik garisnya dia akan sideways di situ gitu. Tapi secara untuk saham investor dia masih satu saham pilihan yang cocok untuk kita koleksi ya. Untuk kita koleksi. Masih bisa opportunity mereka secara bisnis opportunity masih banyak yang bisa mereka kembangin. Termasuk kan salah satunya kemarin ada Mitra Telnya kan, ya kan? Masih bisa bagus untuk dikembangin. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Kita tinggal 1 menit. Dari Nadine Hardin, kalau invest di hold berapa lama Pak? Apa bisa sampai tahunan baru dijual? Ya, kalau di HBC kita mengajarkan kalau invest itu kita bisa hold atau sebenarnya kita nabung ya. Kita lebih cocok begini, karena konsep HBC nabung atau invest adalah kita bukan cuma sekali beli terus kita tunggu 6 bulan misalnya ya, enggak. Jadi yang kita lakukan adalah setiap bulan kita sisihkan untuk kita nabung ya. Nah kemudian perkiraan ya, sekali lagi bisa mencapai target price atau yang kita sebutkan fair price itu sekitar 6-24 bulan. Setidaknya dalam waktu 6-24 bulan itu target keuntungan kita adalah minimal 15-20% minimal ya. Tentunya kita bisa mengharapkan lebih, tapi bisa lebih atau enggak tergantung kondisi pasar pada saat itu. Jadi itu kurang lebih. Jadi kita bukan tipe yang kita beli terus kita diemin 6 bulan lagi gue baru jual, enggak ya. Tapi tiap bulan kita beli. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau tiap bulan Anda anggap contoh Anda bisa menyisihkan 1 juta tiap bulan. Kalau itu meskipun Anda nabung selama 10 bulan, ya 11 bulan ke 11 dia baru naik, Anda sudah punya 10 juta, ya. Daripada Anda beli 1 juta, terus Anda tunggu 6 bulan lagi Anda jual. Dia naik 20%, Anda cuma dapat 200.000. Beda dengan Anda nabung setiap bulan, totalnya 10 juta, begitu dia naik 20%, Anda dapat keuntungan 2 juta. Ya. Beda jauh. Ya, silakan Bu, ada tambahan. Udah cocok gitu. Jadi kurang lebih kalau kita investing 6-24 bulan, dan selama periode 6-24 bulan itu bukan kita cuma invest sekali terus diemin, tapi kita nabung setiap bulan gitu. Kita nabung. Makanya konsepnya adalah nabung saham. Ya, walaupun nanti dari sisi nabungnya dalam proses itu kan
banyak lah, banyak faktor ya. Tapi intinya adalah disiplin dari nabung.